Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Halidazia Firdaus dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 230114999. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang tantangan dan peran tasawuf di era modern. Pada tantangan dan peran tasawuf di era modern ini memiliki beberapa konsep dasar tasawuf. Yang pertama itu tauhid. Keyakinan pada keesaan Allah merupakan pondasi utama dalam tasawuf. Yang kedua itu ada tazkiyatun nafas atau penyucian diri. Ini adalah bentuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, memerangi hawa nafsu, dan mencari jalan kesucian melalui pengetahuan dan pengalaman syariat serta hakikat. Yang ketiga ada zuhud. Zuhud ini hidup sederhana dan tidak terikat pada duniawi. Nah, para sufi meneladani kehidupan sederhana. Seringkali digambarkan dengan penggunaan pakaian dengan bulu domba. Nah, pakaian bulu domba ini simbolnya kesederhanaan dan tidak ketergantungan pada materi. Yang selanjutnya itu ada akhlak mulia. Nah, tasawuf ini sangat menekankan akhlak mulia, baik dalam hubungan hablum minallah maupun hablum minannas. Selanjutnya ada makomat dan ahwal. Nah, dalam perjalanan spiritual, seorang sufi itu melalui makomat. Makomat itu tahapan-tahapan spiritual seperti taubat, sabar, syukur, tawakal, dan ridho. Nah, yang selanjutnya ada zikir dan fikir. Zikir ini mengingat kepada Allah, sedangkan fikir ini meditasi atau perenungan. Yang selanjutnya ada adab dan mujahadah. Adab itu sebuah etika, mujahadah itu kesungguhan berjuang melawan hawa nafsu. Nah, adab dan mujahadah ini sangat ditekankan pada konsep dasar tasawuf. Yang selanjutnya ada perkembangan tasawuf dalam sejarah Islam. Nah, pada abad pertama dan 2 Hijriah, pada masa awal itu tasawuf tercermin dalam perilaku sederhana dan zuhud para sahabat Nabi serta generasi tabi'in yang meneladani kehidupan Rasulullah. Mereka mengutamakan ibadah, menjauhi kemewahan, dan melakukan pengabdian penuh kepada Allah. Yang selanjutnya pada abad 3 Hijriah. Tasawuf ini berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri dengan konsep terminologi serta metode yang lebih sistematis. Nah, pada masa ini itu mulai dibedakan antara makomat itu tingkat spiritual, dan ahwal, keadaan batin. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan. Ada beberapa nilai tasawuf dalam kehidupan. Yang pertama itu membersihkan hati dan jiwa. Membersihkan hati dan jiwa itu dari sifat-sifat buruk seperti iri, sombong, ria. Nah, ini tuh sehingga seseorang dapat menemukan ketenangan dan kedamaian dalam berinteraksi kepada Allah. Selanjutnya itu ada kesadaran spiritual atau zikir. Nah, ini senantiasa kita selalu mengingat kepada Allah dalam segala aktivitas, baik melalui zikir maupun refleksi diri. Yang selanjutnya ada zuhud. Zuhud itu hidup sederhana. Ini yang kita tidak terikat pada harta, kemewahan, dunia, tetapi tetap hidup bersyukur dan memanfaatkan apa yang dimiliki untuk kebaikan. Gitu. Yang selanjutnya itu ada tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal ini menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Yang selanjutnya ada qanaah atau merasa cukup ya. Nah, ini menerima dengan lapang dada apa yang telah Allah tetapkan, baik rezeki maupun ujian tanpa berlebihan dalam keinginan duniawi. Gitu. Yang selanjutnya itu ada pengembangan akhlak mulia. Dan di tasawuf itu sangat menekankan bentuk akhlak yang baik seperti sabar, ikhlas, kasih sayang, empati, dan solidaritas sosial. Nah, selanjutnya ada muraqabah dan muhasabah. Nah, itu muraqabah muhasabah itu tuh refleksi dan introspeksi diri.
Kita selalu mengevaluasi diri dan memperbaiki kekurangan agar semakin dekat kepada Allah. Yang selanjutnya itu ada pada era modern, karakteristik ini ada beberapa perubahan modernnya. Seperti contohnya ketergantungan pada teknologi. Itu nanti perubahan sosial yang terjadi, kita akan ketergantungan atau kecanduan pada gadget dan terjadi kesenjangan digital. Yang kedua itu ada sikap individualis, tidak mau berkelompok gitu. Nah, ini perubahan sosialnya itu tuh meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan kebebasan pribadi gitu. Jadi lebih bebas untuk diri sendiri, seperti itu. Yang ketiga itu ada berpikir rasional dan kritis. Nah, ini nantinya perubahan sosial yang terjadi itu pada sistem pendidikan dan budaya yang lebih mengedepankan pemikiran analisis dan inovasi. Nah, relevansi dan akualisasi tasawuf. Ini yang pertama itu penguatan nilai moral dan spiritual. Tasawuf mampu menguatkan nilai-nilai moral seperti keikhlasan, sabar, tawakal, qanaah, dan zuhud ya. Seperti yang tadi yang udah aku terangkan di nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan tadi, seperti itu. Nah, ini peran tasawuf dalam masyarakat kontemporer. Nah, ini yang pertama itu 1. Sebagai fase spiritual di tengah krisis modernitas. Nah, ini tasawuf itu memberikan terapi rohani yang mampu mengatasi kekeringan spiritual dan kehampaan jiwa akibat tekanan hidup modern. Itu yang pertama. Yang kedua itu membangun akhlak mulia dan pengendalian diri. Yang keempat itu menjadi agen perubahan sosial yang progresif dan inklusif. Dan itu komunitas tasawuf itu aktif dalam kegiatan kemanusiaan, pendidikan, dan advokasi sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Yang selanjutnya itu menghadapi tantangan pluralisme dan kompleksitas sosial. Nah, ini tasawuf itu mengajarkan sikap tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Terus tasamuh itu toleransi, dan tawasud itu moderat. Nah, sehingga dapat membantu masyarakat modern hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman. Seperti itu tantangan dan peran tasawuf di era digital ini, di era modern, Sekian keterangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.